RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Untuk hati yang terluka, tenanglah kau tak sendiri. Untuk jiwa yang teriris, tenang ku kan temani. Hidup itu sandiwara yang nyata ternyata delusi. Terlarut posesi berujung kau gila sendiri. Jika kau tak dapatkan yang kau impikan, bukan berarti kau telah usai. Jika kau tak dapatkan yang kau impikan, bukan berarti kau telah usai. Biarkan kegelapanmu menemukan titik terang baru. Pasukanmu kan kembali memelukmu yang baru. Hidup itu sandiwara yang nyata ternyata delusi. Terlarut posesi berujung kau gila sendiri. Hari-harimu berarti, jangan pikirkan yang kemarin. Biarlah dia hangus terbakar sirna ambisi. Jika kau tak dapatkan yang kau impikan, bukan berarti kau telah usai. Jika kau tak dapatkan yang kau impikan, bukan berarti kau telah usai. Untuk hati yang terluka, tenanglah katakan sendiri. Untuk jiwa yang teriris, tenang ku kan temani. Wah, biasanya saya selalu bareng sama partner yang bahenol itu loh. Sekarang juga cantik kalau yang sekarang ini, alhamdulillah gitu ya. Yuk. Loh. Ngelamun. Assalamualaikum, Cak Gemul. Iya, yuk Retno. Saya kok bisa ada di sini? Iya, karena takdir memang menyatukan kita pada kesempatan berbahagia Oh ini. iya. Dalam acara, wah. Yuk ginuknya kemana? Oh, lagi syuting di tempat yang lain. Oh gitu. Nah, syutingnya di tempatnya Magot. Di antara Magot-Magot dan Ulat Kandang.
Iki Ah, ah. sekarang itu saya itu tadi kemarin dimintain tolong Oh. sama Yuk Gino. Iya, iya, iya. Tolong iya. aku diwakili. Oh. Jadwalku ada di luar Waduh, gitu. sama Magot. Makanya, tapi saya tuh mikirnya sekarang kayak gini loh Cak Gemol. Aduh. Kondisi di luar itu saat ini wes akeh sing loro. Iya. Mm-mm. Berarti berdua, Berdua. loro. Loro iku. Iya. Sekarang memang, cuacanya kayaknya bikin sakit semua. Cak Gemol sehat tapi ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa dilihat dari badan saya Iya. yang Nggak seperti tanya ini. aku sehat po enggak? Sampean waras. Loh, pertanyaan nih. Iya, waras. Alhamdulillah seger waras ya. Iya, kena Oke. pandemi gitu ya Cak Gemol ya, Aduh, banyak yang sakit. Terus mudah-mudahan Mhm. yang sakit sekarang itu semuanya cepat sembuh. Cepat sembuh. Oh, Yang oh. juga mungkin perekonomiannya juga terkena imbasnya, akhirnya perekonomianya sakit juga bisa segera pulih. Soalnya akeh sing di PHK pisan. Aduh, ya 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 ya. Banyak yang juga beralih. Heeh. Beralih nih yuk dari pekerjaan yang kantoran akhirnya karena di PHK akhirnya ya harus bekerja di tempat yang lain atau mungkin berwirausaha. Berwirausaha. Waduh. Anak banyak yang jualan online sekarang. Jualan online. Terus habis gitu ada yang tetanggaku itu ada yang ngumpulin sampah. Mukulin sampah. Ngumpulin. Nah. Ngumpulin sampah. Ya mukulin sampah. Ngumpulin sampah Iya. Cak Gemol. Terus sampai dibuat apa? Nah ya itu, aku juga kadang bingung sampah itu buat apa Sampai gitu. itu buat apa? Mm-mm. Waduh ya ini pasti menjadi hal yang ekonomis dan Ya, juga betul. menguntungkan itu yang paling penting. Berarti intinya sampah itu seono nilainya. Oh iya, ada Tapi nilainya. tapi awake dhewe ku saiki nggak berdua toh. Loh, sebelum berdua iki yuk, kita belum ngasih sapa ini kepada pemirsa yang ada di Oh, rumah iya. dan juga pendengar RRI, RRI Jember utamanya. Iya betul. Bareng-bareng dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk obrolan budaya kali ini sama Cak Gemol dan saya. Siapa namanya? Saya Yuk Retno. Yuretno, mantap sekali. Kali ini juga disiarkan langsung dari RRI Jember. Jadi seluruh Indonesia bisa dengerin siaran kita melalui RRI Net nanti. Yuk. Iya betul sekali. Oke. Nah kita sapa dulu Oh narasumbernya. iya, narasumber kita ada siapa ini? Iya, yang mana? Assalamualaikum. Ini ada dua ganteng-ganteng Cak Gemol. Iya, alhamdulillah. Ini baru satu nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Nah, yang ini mic-nya kok nggak bunyi Mas? Coba Mas. Oke, sudah Oke. hidup. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Alhamdulillah. 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 Kenalan dulu Cak Gemol. Iya, yang mana dulu ini nampaknya? Yang pojok sana Yang pojok itu. dulu. Heeh. Oke, ini ada Mas Muhammad Ari Zainuddin. Oke, Mas Muhammad Ari Zainuddin ini peternak maggot, Peternak lele maggot. dan juga puyuh. Oke. Wah, mantap sekali, banyak ya. Iki magot. Nanti tanya-tanya lagi ya. Boleh, Sekarang ada narasumber yang kedua ini dengan Mas Aji Wijaya. Iya. Oh, namanya sama, jangan-jangan kembar kita ya. Jangan-jangan saudara ini. Mas Aji Wijaya ini peternak ulat kandang. Iya. Oke. Mas Aji Wijaya sama Mas Muhammad Ari Zainuddin ini peternak semuanya. Oke, Oke. peternak semuanya. Nah, yuk, ini kita juga penasaran banget ya. Ini sudah membawa barang di sini yang pasti bukan cemilan buat kita. Boleh kalau mau, Ya, ini cemilan boleh. untuk operator. Ya, nanti akan memperkenalkan juga Iya. satu persatu ini kegiatannya apa saja. Kita udah kenalkan sedikit demi sedikit tadi gitu ya. Oke. Oke, kita Dari Mas Muhammad Ari Zainuddin dulu ya. panggilannya Mas Moh apa? Zai. Sebenarnya salah Mas. Oh, yang apa? Sebenarnya Ahmad Ari Zainuddin. Oh iya. Oh, Mas Nanti kita Ahmad edit ya. Ari Nanti kita Zainuddin. edit ya. Oke, baik Mas Ahmad Ari Zainuddin. Panggilannya Mas Ahmad gitu aja ya. Panggilannya Ari Mbak. Oh, Mas Ari. Ariel. Wah. Ari ya. Ari. Mas Kalau Ari. Peter Pan itu. Mas Ari ini kan peternak maggot, lele, puyuh juga. Kegiatannya sehari-hari berkutat dengan 3 binatang itu ya. Alhamdulillah. Gimana? Tiap hari emang saya tiap hari emang didampingi dari beberapa binatang-binatang ini ya Mbak ya. Ini teman Salah hidup satunya ya. gimana? Teman hidup ya. Teman hidup itu. Yang penting bukan teman sekasur itu. Ya gimana terus? Heeh. Jadi saya tiap hari emang yang saya geluti emang saya fokus di
peternakan ya. Lebih cocoknya disebut budidaya ya. Budidaya, oke baik. Jadi ada budidaya maggot, budidaya lele, sama peternakan puyuh di sana. Yang mana di siklus itu kami menerapkan terkait pengolahan limbah, khususnya limbah-limbah organik yang ada gitu. di sekitar kami. Oh, Sana. kayak tonggoku paling ya, Cak. Oh, sing Kayak sampah itu. tetanggaku yang Padahal sampai ngumpulin sampah itu mungkin. Sampah plastik padahal ya. Nggak bisa. Jadi ada hubungannya dengan limbah ini berarti ya? Betul. Oke, Iya. baik. Ya, kalau gitu Mas Ari mungkin nanti bisa menjelaskan lebih lanjut ya, Mas Putra. Nah, Oke. kalau Mas Aji Wijaya ini kegiatannya bagaimana ini setiap harinya? Ya sama, sibuk di budidaya ulat itu sama apa ya, pengembangan itu aja. Pengembangan ulat Iya, kandangnya. soalnya kan kita kan rencana nanti nambah populasi gitu. Oh, populasinya ngomong ada berapa? Berapa ekor? Enggak, bukan ekor ya. Kotakan mas, Yang mau ngitung. Hah? kotakan Kotakan. Satu kotak isi berapa kilo atau gimana? kan dari ada bib apa kepik, nanti ada pembesaran. Kalau kepik sekarang ada 60 kotak aku. Nanti target rencana ke depan 150 minimal itu. 90 kilo. 150 kotak, Kotak. untuk Wah. kepik. Sekarang ada berapa kotak? Kalau kotak yang sudah ada isi dari kepik sama pembesaran sekitar 150. Wih. Oke. Cuma 1.500. masih ada kotak yang kosong masih. Nah, targetnya Oke. nanti itu dipenuhi gitu Iya. ya. Tadi itu Mas Ari bilang kalau apa namanya? Memanfaatkan limbah. Limbah. Nah, itu bagaimana penasaran. ceritanya Mas Ari? Limbahnya seperti apa yang Limbah diolah seperti itu? apa yang diolah? Apa Sebenarnya- hubungannya sama binatang-binatang itu? Sebetulnya semua limbah organik bisa Mbak ya. Kita gunakan untuk ngasih makan ke maggot ini ya di sini ya. Nah, kebetulan karena saya kemarin mengembangkan, saya punya puyuh di sana, yang mana selama ini limbah kotoran dari puyuh itu sendiri menjadi suatu permasalahan yang ada di lingkungan kami, khususnya di lingkungan Jenggawa, dan kayaknya tidak hanya di Jenggawa saja, kemungkinan di semua wilayah juga sama di sana. Dari itu saya ingin bertujuan mencari solusi ya terkait permasalahan limbah dari kohe puyuh itu. Akhirnya saya trial di sana, saya coba untuk menjadi pakan maggot, dan alhamdulillah maggotnya hasilnya lebih besar ya. Terus panen maggotnya pun juga lebih cepat di sana. Yang mana biasanya normalnya itu 20 hari, ini hanya 12 hari atau 10 hari kita sudah panen. Terus maggotnya pun bisa gemuk-gemuk itu di sana. Oh, sehat-sehat ya. Gak perlu Alhamdulillah. vitamin ya. Alhamdulillah itu. Itu karena dia dikasih makan dari sampah organik tadi itu. Dari sampah organik, yaitu saya lebih dominan pakai sampah dapur sama sampah dari kotoran puyuh ya. Yang mana kenapa saya lebih dominan pakai sampah kotoran puyuh dan dapur di sana? Si puyuh itu dia makannya kan pelet ya. Di sana mengandung protein. Kita tahu sendiri si puyuh itu dia hewan unggas yang ususnya tipe usus pendek. Jadi begitu dia selesai makan pelet itu, secara penyerapan enzim itu belum menyerap secara sempurna di sana. Berarti Maka dari itu kohe puyuh itu masih banyak mengandung protein di sana, protein hewani ya di sana ya. Sebenarnya lengkap, saya ada hewaninya, ada nabatinya di sana di situ. Dan itu akhirnya saya manfaatkan untuk makan dari maggot di sana. Setelah maggotnya besar, saya kasihkan ke lele. Waduh. Cik, ngomong-ngomong maggot itu apa sih sebenarnya maggot itu? Sebenarnya kalau bahasa ilmiahnya itu BSF Mas ya. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia itu tentara hitam di sana.
itu tentara Tentara hitam, hitam. ya. Jadi Saya karena- tahunya ini Mas yang bersihin masjid itu. itu marbot Mas. Marbot itu Pak Putra. Iya. Jadi Ini jangan maggot. keliru. Heeh. Marbot dan magot tidak sama. Kalau marbot yang ada di masjid. Ya itu ya makanya. Baik, jadi Oke. intinya semuanya itu mereka mengkonsumsi limbah awalnya dari Betul. kotoran burung puyuh Iya. begitu ya. Betul. Akhirnya dibuat makanan maggot dan magotnya untuk pakan Pakan lele. Jadi siklusnya tuh muter gitu ya. Siklusnya tidak terbuang. Oke, intinya mantap. berarti bagaimana Mas Ari ini mendapatkan inspirasi untuk memanfaatkan kotoran Oke. dari burung puyuh tadi. Jadi limbahnya terurai Iya. kembali. Nah, itu tadi kalau Mas Ari ini adalah peternak maggot, lele dan burung puyuh. Kalau Mas Aji, apakah Mas Aji juga sama memanfaatkan juga adanya limbah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk pakan ulat kandang atau bagaimana memanfaatkan sampahnya? Ya, ada yang pertama itu mungkin saya pakai limbah pasar ya Mbak, kayak terutama itu kubis itu. Mm-mm. Terus yang kedua ampas tahu ya. Terus yang ketiga ada ayam tiren itu Mbak. Jadi Tiren saya- mati kemarin. Ah, Iya, Oke. betul. jadi kadang kalau ada waktu saya keliling ke kandang-kandang untuk cari ayam itu terus diolah untuk pakannya ulat itu. Oh jadi ayam yang udah nggak bisa dijual ya itu ya? Yang sudah Pak? mati? Yang udah mati nggak bisa dijual, dibuat pakan ulat kandang Iya. ini. Berarti kan intinya mereka semua itu memanfaatkan barang yang biasanya dibuang. Nah, itu yang mungkin sangat tidak bisa kita konsumsi lah, otomatis bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan ini gitu. Oke, tentunya Jadi intinya sampah atau limbah itu sebenarnya masih punya harapan ya. Ya. Oke. Oke, Bagaimana mantap sekali. menurut Mas Aji sama Mas Ari untuk memanfaatkan limbah ini? Inspirasinya dulu dari mana sih? Saya inspirasinya awal dari ya Mbak ya, dari apa itu? Waktu saya berkunjung ke TPA Pakusari, Mm-mm. yang mana di sana saya amati dari truk Dinas Lingkungan Hidup itu yang ngambil sampah organik dari beberapa pasar yang ada di Kabupaten Jember di sana. Itu saya amati di sana pasar Tanjung aja itu kurang lebih 8 ton. Itu satu pasar di sana. Satu pasar itu kurang lebih 8 ton dan itu 80% kami amati di sana 80% itu sampah organik. Satu hari ya. Satu hari itu satu pasar. Nah, di sana saya merasa ada di sana. Oh, ini kalau dimanfaatkan ini sebenarnya ini bukan sampah sebenarnya. Kalau kita bisa membaca peluang ini pundi-pundi rupiah di sana. Oke. Kalau kita bisa mengolah di sana Iya. ya di sana. Nah, akhirnya kami sempat diskusi dengan bapak-bapak yang ada di Dinas Lingkungan Hidup di sana. Alhamdulillah Dinas Lingkungan Hidup merespon di sana dan kami dikasih sarpas di sana untuk menggunakan fasilitas yang ada di TPA Pakusari. Mereka alhamdulillah sudah klik dengan kami dan kita bisa menggunakan sarpas itu untuk pengolahan limbah di sana. Oke, jadi terbiasa dari tempat pembuangan akhir di sana Tempat ya. pembuangan Betul. akhir Oke. sampah di Pakusari itu ya Cak Gemul ya. Betul. Kita pengen tanya juga dengan Mas Haji seperti apa inspirasinya. Tapi kita nih tampaknya harus juga ada yang mau lewat ini. Kita break dulu Oke, kita sebentar break ya. sebentar. Baik, silakan. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place, it was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better space. Heal the world, make it a better place for you and for me
anti-human race. They are people giant. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there is love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels always. Love the Lord for us growing. Make a better world. So make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the anti-human race. They are people giant. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. They are people giant. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. You and for me. Still with you and me. Tapi nggak hanya UNB sekarang. Oh ya. Oke, kita masih bersama narasumber-narasumber kita yang ada di sini dan kita masih dalam acara RRI Net, obrolan budaya. Topik kita kali ini apa nih, Retno? Topiknya kali Topiknya. ini bagaimana mengolah limbah biar bermanfaat begitu ya. Wow, betul. Jadi kalau limbah jadi potensial yang tentunya berbasis kearifan lokal. Itu yang Karena paling tiap-tiap penting. daerah kadang-kadang itu punya punya Cara cara masing-masing. masing-masing untuk mengolah limbah. Nah, kebetulan untuk kita Iya. kali ini kita ketemu sama pemuda-pemuda. Oh, ini ceritanya ada Mas Ari, ada Mas Aji. Masih muda nih. Ini muda lah. Kelihatan gitu. ya. Pemuda-pemuda yang memang kayaknya mereka mempunyai kearifan lokal untuk memanfaatkan limbah jadi pakan ternak. Pak Putra. Iya. Coba kalau gitu saya tanya sama Mas Aji sama Mas Ari. Mas Aji dulu deh. Aha. Mas Aji, ini kan ceritanya ini kan limbah, kotoran. Selama ini kita nganggap kan nilainya negatif ya. Dibuang lah, nggak kepake. Nah, ini kan berarti punya satu makna atau satu nilai yang ternyata bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira dengan apa yang dilakukan Mas Aji dan Mas Ari ini kira-kira bisa mempengaruhi atau bahasa istilahnya itu apa sih, Cak? Intinya menginfluence ya. Oh, itu iya. bahasa Inggrisnya. Iya, itu loh biasanya kan sering dipakai karo netizen Iya. itu. Apa karena bisa memberikan manfaat bagi orang banyak gitu, atau minimal memberi pengaruh gitu ya. Nah. Pengaruhnya nih, oh ya ini kayaknya potensis banget nih, mungkin bisa kita manfaatkan juga lah hal yang sama gitu. Membuat orang lain itu juga bisa sepaham, ya kan. Ternyata gitu. sampai kok aja dibuat toh ada manfaatnya. Nah, Gimana? kira-kira ya apa Mas Haji sama Mas Ari? Mas Haji dulu deh. Ya, contohnya kayak ayam mati ya Mbak. Kadang kan tetangga itu ayam mati dibuang, kadang dibuang ke selokan, kadang ya Mbak. Kadang daripada dibuang, kita manfaatkan kita untuk pakannya ulat itu. Dan kayak sayur juga. Kadang kan orang di pasar Tanjung itu cuma dikupas dibuang aja kan Mbak. Iya, ini ada videonya juga kayaknya nih nampaknya. Apa mau sambil kita lihat dulu? Tadi ayam yang tadi itu ya, ayam mati Ayam yang sudah mati tadi. Sudah mati. Oke, jadi memang manfaatkan limbah yang ada nih Mas Haji ya. Ya betul. Oke. Sayuran. Juga ada sayuran. Oke, ini salah satunya ya. Oke, ini yang sudah dimasak. Oke, lah. Nah, itu Ini- apa itu? Oh, itu ulat kandangnya Mas Haji ya? Ya, betul. Oh, itu ulat Oke. kandang. Ya kayak pakannya burung lah gitu. Itu masih kecil-kecil. Ini apanya Mas Haji?
Itu kepeknya Mas. Kepeknya. Indukannya. Oh, Oke. indukannya nanti bisa jadi ulat bulu dari sini ya, Iya, Mas betul. Aji. Bukan ulat bulu, ulat kandang. Iya, ulat kandang. Ini kotakannya banyak juga ya. Oke, jadi semacam itu. Oke, jadi Jadi memang prosesnya kayak gitu tadi. Nah, kalau misalnya maggot ada nggak ini? maggot juga ada nampaknya. Coba ini kita lihat videonya yang maggot dari Mas Ari. Karena banyak yang masih belum tahu maggot itu apa kan? Wah. Oh. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini sama-sama pakan burung ya. Kalau mungkin kita lihat di pakan burung di pasar kan kayak gitu kan ya. Oke. Pakai mic Mas Ari gak apa-apa. Iya baik. Oke. Nah itu adalah maggot yang diternakkan oleh Mas Ari. Yang Oke. tadi itu adalah ulat kandang Nah ini sampah organik dari telur ayam. ayam. Oh jadi pakannya ini ya. Ayam telur. Oh jadi Buat ayam telur. Itu estimasinya 1 ton sampah organik ya, menghasilkan 100 kilo maggot. Maggot itu Maggot yang fresh ini Mbak, yang putih-putih itu masih hidup kan? masih hidup. 100 kilo maggot itu bisa untuk pakan 2.000 ekor ayam telur. Dari 2.000 ekor ayam telur itu menghasilkan kurang lebih estimasinya 1.400 telur atau butir ya di sana. Kurang lebih kalau dikilogramkan 87,5 kilogram. Ini cuma estimasi harga dulu. Kalau sekarang harganya mungkin merosot ya sekarang. Kalau dulu itu bisa per hari kita mendapatkan kurang lebih 1,75 juta. Oh, Oke. Ini Luar biasa. Ini farm kami yang ada di Jenggawa. Nah, ini bisa kita lihat, ini puyuhnya. Alhamdulillah puyuhnya sehat-sehat itu. Oke. Kotoran puyuh dibuat makan maggot. Ya. Maggotnya untuk makan ternak yang lain. Iya. Jadi maggotnya itu di kotak-kotak itu nanti. Oke, Di baik. kotak itu maggotnya. Kasihan ya Langsung maggotnya ya. terurai. Maggot. Itu maggot yang masih hidup ya, masih bergerak. Masih hidup. Ini yang ada di meja ini adalah maggot yang Itu sudah kami keringkan ya. Atau mungkin kita bisa break. dipegang Mas Aji biar Boleh. pemirsa ini jadi lebih jelas. Ya. Nah, ini Boleh. Yang sudah kering ya Mbak. ini adalah maggot yang sudah kering. Wah, ini yang sudah kering jadi bisa langsung dikonsumsi ya. Nah, ini. Oleh hewannya maksud saya. Ini maggot yang usia kurang lebih 15 hari. Yang sudah kami keringkan. Kenapa kami keringkan? Di sini untuk lebih efisiensi pengiriman ya di sana. Mungkin luar kota minta pengiriman, jadi kalau berupa masih fresh yang masih bergerak itu mungkin kita kesulitan untuk pengirimannya. Maka dari itu kami berinovasi menjadikan maggot ini maggot dry atau maggot kering di sini yang sebelumnya sudah kita sterilkan. Oke, mau ya. nyoba megang dulu Mbak Retno? Boleh. Yuk, Retno. Megang aja lo, bukan makan lo ini. Kalau ini sudah tidak bergerak ya. Udah bergerak. Sudah tidak geli kalau ini. Udah Kalau nggak ini geli. aman. Kalau gitu. yang gerak kilo. Kalau ini yang masih bergerak. Mau megang yang bergerak Sini, barangkali. yang bergerak. Tapi sebenarnya yang dibuat pakan lele atau pakan ternak yang lain itu yang mati atau yang masih bergerak itu yang masih hidup? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi proteinnya ya, proteinnya lebih tinggi yang Masih masih hidup. fresh, Yang bergerak ya. masih fresh, yang bergerak, Bisa dicoba teman-teman. yang putih-putih itu. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ini Proteinnya tinggi. Iso Proteinnya ki lebih gawe tinggi. ganti tempe yo, Cak. Bisa. Tempe sekarang lagi langka. Bisa pakai ini kalau mau. ini yang gantinya. masih Nek kolu bergerak. maksudnya. Kalau Oke. proteinnya lebih tinggi yang masih fresh ya. Tapi berkurangnya sampai susutnya berapa banyak? Gak banyak-banyak amat kan ya? Kalau yang fresh itu di kisaran proteinnya itu 48% ya. 48%. Iya. Sedangkan yang sudah kering kayak gini ya sudah dry ini kurang lebih 33% di sini. Oke. Di sini ada penyusutan yang mana 1 kilo dari fresh maggot ini yang putih ini begitu kita keringkan ini hanya
kita mendapatkan kurang lebih 4 on. Oke. Di sini. Jadi ada penyusutan. di Oke, sana. berapa lama sudah menekuni usaha ini? Saya menekuni usaha ini kurang lebih 4 tahun ya Mbak ya, 4 tahun di sini. Cuma saya lebih fokus ini dimulai awal pandemi, yang mana saya 2020 juga, lah ya. iya, yang mana saya juga terdampak ya terkait pandemi ini. Dulu awalnya kerja di mana? Saya dulu awalnya saya sebagai marketing spare part motor ya. Saya juga juga bikin membangun perusahaan importir di sini. Jadi di awal pandemi karena kondisi kita dari segi pasar kita juga kerepotan di sana, pasar juga menurun, permintaannya menurun. Jadi dari itu saya harus punya inovasi baru Oke. di sana. Nah, Akhirnya inilah ya. Akhirnya saya fokus untuk budidaya maggot, puyuh sama lele itu. Nah, Oke. ini berarti saling menguntungkan. Nah, itu adalah cerita dari Mas Ari. Mas Betul. Aji sebenarnya punya cerita sendiri Nah juga ini tentang penasaran ulat dulu kandang. awalnya apa sebelum ke Iya, ular kandang tapi ya. kayaknya kita harus break dulu, Cak Gembong. Oke, mau minum juga dan ini ya, bukan menikmati maggot ini bukan ya, bukan ya, tapi minum saja. Baik, silakan. Denting yang berbunyi dari dinding kamarku, sadarkan diriku dari lamunan panjang. Tak terasa malam ini semakin larut, ku masih terjaga. Sayang, kau di mana? Aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tebiskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama seperti dinginku di malam ini? Rintik gerimis mengundang kekasih di malam ini. Kita menari dalam rindu yang indah. Sepi ku rasa hatiku saat ini, oh sayangku. Jika kau di sini, aku tenang. Sayang, kau di mana? Aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tepiskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama seperti dinginku di malam ini? Rintik gerimis mengundang kekasih di malam ini. Kita menari dalam rindu yang indah. Sepi ku rasa hatiku saat ini, oh sayangku. Jika kau di sini, aku tenang. Jika kau di sini, aku tenang. Wow,
Mudah-mudahan kamu belum lelah ya, Cak Gemol Oh, ya. enggak lelah karena didampingi oleh cemilan yang istimewa. Itu tadi Cemilan adalah hewan maksud saya. Ya, itu tadi adalah ternak yang dikelola oleh Mas Ari. Nah, sekarang kalau gitu kita ke Mas Aji dulu. Boleh. Mas Aji ini kan peternak ulat kandang. Mas Aji mungkin bisa cerita manfaatnya apa, terus kira-kira prosesnya dari telur sampai bisa dimanfaatkan itu berapa lama? Monggo. Kalau manfaatnya mungkin cuma buat pakan burung aja ya Mbak. Oh, buat pakan burung. Iya, pakan burung, berkicau lah ya. Iya, soalnya kan waktu pandemi ini permintaan lumayan Mbak di Tambah banyak ya? Iya, sampai kita nggak bisa nyuplai untuk pengepulnya itu. Tuh. Kok bisa tambah banyak ya pandemi? Satu kali suplai berapa kilo yang di Oh, kalau Stop. saya masih sedikit ya Mas. berapa? Ya sekitar 10 kilo tergantung permintaannya dagang, pengepulnya itu. Ulat semua ya. Iya Mas. Prosesnya dari awal sampai bisa dimanfaatkan itu kira-kira butuh berapa lama? Kurang lebih dari kepek itu kan lihat cuaca sekarang Mbak, cuaca agak dingin itu agak molor. Jadi Oh, pengaruh nek udan. iya, aja. kalau awal waktu musim kemarau itu cukup 12-13 hari kita untuk nebar kepeknya, pembesarannya sekitar 15 hari. Jadi sekitar 28 hari Mbak. 28 hari baru Iya. panen. Iya. Oh, baru bisa dijual itu ya? Iya. Itu saya untuk 1 bulan itu periode untuk kepek 2 kali periode Mbak. Jadi satu periode 60 kotak, 1 bulan berarti 120 kotak gitu. Oke, cukup banyak. Kemudian untuk limbahnya yang dimanfaatkan sebagai pakan dari ternak ulat kandang ini, itu dalam 1 hari membutuhkan berapa? Contoh mungkin kayak limbah sayur gitu ya, Oh, iya. berapa kilo? Kalau mungkin ayam tuh butuh berapa ekor itu? Kalau ayam kan kadang kita dari tetangga kan nggak tentu ya Mas. Dari ternak juga nggak mungkin kematian banyak juga. Jadi kalau ada kita manfaatkan. Kalau yang rutin mungkin sayur ya Mas. Jadi 1 minggu saya ke Pasar Tanjung itu ambil paling enggak 2 kali Mas. 2 kali, 1 kalinya 2 sak. 2 sak. Iya. Setiap hari bergelut dengan sampah organik dari Padahal 2 pasar. sak itu masih belum apa-apanya, jadi 8 ton tadi ya. Karena Iya. ternyata selama pandemi permintaannya tambah banyak. Iya, betul. Nah, Betul. ini dia. Nah, kalau begitu tantangannya sebenarnya apa? Tantangannya dalam beternak ulat bulu ini? Ulat kandang. Iya, Ulat Tadi kandang. ulat bulu aja. Ulat bulu apa nih? Tantangannya apa? Kalau sekarang ini ya Mbak, satu nih ampas ya Mbak, sama yang kedua ini pembesaran. Jadi cuaca ini ngaruh Mbak, agak lama kita untuk panennya itu. Oke. Iya. Kalau dulu nih kalau ngomong kalau Mas Ari kan awalnya jualan spare part gitu ya. Nah, kalau Mas Aji ini apa nih sebelum kok beralih ke ulat beternak kandang? ulat kandang. Saya dulu ternak ayam petelur Mbak. Oh. Iya. Wah. Loh, menguntungkan ulat kandang sama ayam petelur. Kebetulan waktu di ayam petelur harga telurnya murah, pakannya tinggi ya Mbak. Jadi Masalahnya di situ ya. Iya, jadi kita banting setir langsung Mbak. Nah, nek ulat kandang pakane kilo murah, ya kan iya. murah karena pakannya Memanfaatkan. memanfaatkan limbah, Ya, sampah organik. Itu Jadi, sampahnya beli apa cuman tinggal minta aja? Ambil aja Mbak, pokoknya Wah. mau ambil. Pokoknya mau ambil ya? Iya. Enak gitu. Apa Man berminat mau ngambil sampah di sana? Enggak ya? Ya, Enggak enggak belajar dulu sama Mas Ari sama Oh Mas iya, Aji. belajar dulu ya. Engko nek wes sudah pinter baru ambil sampah juga ke pasar. Betul. Tapi yang hebatnya gini loh, maksudnya ulat kandang aja tuh pakannya PT ya. Iya, tapi kan Pakanannya makan ayam. ayam yang Kita udah juga- mati. Oh ya udah mati ya. Kita pun juga Bukan makan. ayam Laos. Nah Oke. itu tadi. Nah Mas Ari, kalau boleh tahu Mas Ari sama Mas Aji dengan apa yang digeluti selama ini memanfaatkan limbah, itu respon dari masyarakat sekelilingnya bagaimana? Alhamdulillah Mbak ya. Saya pribadi bersama tim berusaha untuk mengedukasi ya warga-warga sekitar, terutama
di warung apa itu warga yang punya warung ya, dalam artian warung nasi ya, satu contoh di sana atau rumah makan di sana, yang mana di sana kami edukasi untuk bisa berbudidaya maggot. Kenapa saya suruh berbudidaya maggot di sana? Agar mereka secara mandiri bisa mereduksi sampah rumah tangganya sendiri di sana. Alhamdulillah per warga itu terkadang kami panen itu kurang lebih 30 kilo per rumah itu terkadang. Itu pun bisa untuk jadi tabungan ya di sana. Kami sudah bermerger dengan pihak perbankan. Wah, gitu ya, begitu. Ya, dengan Pegadaian, dengan BRI di sana. Ngomong-ngomongin Mas Ari juga punya bank sampah loh yang ngomong-ngomong. Betul, iya. Nah, Kami juga bikin komunitas bank sampah ya, yang ada di Jenggawa itu namanya Bank Sampah Maju Bersama di sana. Berarti sampah organiknya untuk pakan ternak, sampah anorganiknya dimanfaatkan dari bank sampah itu tadi. Betul, di sana. Iya. Luar biasa ya Cak Komulyo. biasa di luar. Tiap hari bergelut dengan sampah loh. Iya betul, tapi tapi- benar-benar menghasilkan. Nah, Mas Aji kalau misalnya ada yang pengen belajar gitu, kira-kira Mas Aji, Mas Ari ini terbuka nggak untuk ngajarin gitu? Oh boleh Mbak, bisa. Oke, jadi semua terbuka ya karena namanya ilmu ya, otomatis Harus terbuka. harus terbuka gitu ya. Waduh, tapi yang pasti senang ya jika kita benar-benar peduli dengan orang-orang yang bisa mengolah limbah, itu senang banget pastinya ya. Oke. Sebenarnya gini loh, ada tips dan triknya nggak sih ngolah sampah ini? Terus tingkat kegagalannya itu berapa persen? Nah. Kira-kira ngolah sampah itu kira-kira ada gagalnya enggak gitu loh? Nah itu pasti. Nah, Coba. iya. Seperti apa nih kalau mungkin treatment dari Mas Ari dulu nih? Sebenarnya kalau tingkat kegagalannya sangat minim ya di sana. Jadi budidaya maggot itu sebenarnya sangat mudah dan sangat simpel di sini ya. Kita tinggal ngasih pakan saja, pakai pakan sampah organik di sana. Tapi yang sudah layu atau membusuk kalau yang seperti sayur-sayuran di sana. Tapi kalau yang seperti sisa nasi di sana, itu kita tidak perlu langsung nunggu beberapa hari, langsung kita kasihkan gitu saja sudah habis ya di sana. Karena maggot ini dia semakin makan makanan yang ada di hadapannya itu semakin banyak, teksturnya semakin lembut ya, di sana semakin lembut, dia lebih mudah. Karena kenapa? Si maggot ini dia larvanya dia tidak punya gigi. Oh, udah tua ya. Tidak punya gigi. Nggak punya gigi. Jadi dia nyesep. Dia Jadi sifatnya dia makanannya menyerap. harus halus. Menyerap. Ya, menyerap di sana. Oke, baik. Oke. Nah, kalau begitu mungkin Mas Aji perlu kita tanya ya. Oke, boleh. Ini kira-kira harapannya pada pemerintah tuh kira-kira apa? Ada nggak harapan ke pemerintah untuk lebih memperhatikan kepada peternak-peternak sampah? Bukan peternak sampah, peternak ulat kandang ya, peternak ulat kandang atau juga maggot gitu ya, yang Ya benar-benar. rodok lucu didik. Oh iya Wah, gitu. Cak. Oh itu melucu nih Mbak. Ngomong nih arep melucu. Ya. Barangkali bisa ini Mas para peternak yang benar-benar bisa memanfaatkan limbahnya, itu gimana harapan kepada pemerintah? Harapannya pada pemerintah. Ya yang berdampak itu kayaknya ampas ya Mas, kan agak susah sekarang. Kalau Ampas apa itu? ampas tahu. Oh, Mbak. ampas tahu. Iya. Lah tahunnya larang saiki. Iya. Kalau lainnya kayak ayam sama sayur bisa itu Mbak, Oke. terpenuhi. Oke, jadi kalau gitu harapannya seperti apa ke pemerintah? Mas Ari mungkin? Kalau saya sih harapannya sebenarnya pemerintah sudah klik dengan kami ya ke beberapa bank sampah ya, karena kami selaku perwakilan dari bank sampah ya, yang mana semua sampah harus kita reduksi, baik itu anorganik dan organik ya di sana. Kemarin kami dapat perhatian dari Polda Jawa Timur, kemarin dari Kabid Humas sendiri dari Polda Jawa Timur kemarin turun ke kami ya di sana. Sebenarnya tidak ada yang wah ya, di sini hanya di tempat saya itu hanya pengolahan sampah di sana ya. Tapi alhamdulillah
pemerintah sudah mulai merespon di sana. Oke, baik. Yang pasti sudah dapat respon dari pemerintah, dapat perhatian. Betul, iya. Tinggal kesadaran masyarakat masing-masing Betul, gimana iya, caranya. betul. Tapi, nah kita mau break lagi nih ya, karena sudah mau turun minum dan pengen coba cemilan. Silakan, ada yang mau nyoba, silakan. Monggo. Teman-teman yang di depan juga mau nyoba silahkan. Oke. Kita dengerin dulu Mas Aryonya nyanyi untuk siang hari ini. Oke. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to keep? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice how the blood was shed before? Did you ever stop to notice this crying and this weeping shores? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying and this weeping shore? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying and this weeping shores? Yuk Retno, kalau kita berbicara tentang pengolahan limbah ini memang waduh sangat seru sekali, apalagi ini benar-benar memberikan banyak manfaat dan fulus cuan buat kita. Itu yang paling Kayaknya penting. menggiurkan ya. Dari Menggiurkan obrolan sekali. kita sama Mas Aji, sama Mas Ari. Tadi itu kok kayaknya saya tergiur. Waduh, untuk mengkonsumsi. Bukan, Apa tuh? ikut mengelola, Ikut mengelola. limbah, mengelola Oh, oke. sampah. Nah mungkin Iya, ini iya. waktu kita untuk berbincang dengan beliau berdua, waktunya udah nggak banyak lagi. Betul. Cak Gemol, sebenarnya waktunya kurang ya Cak Oh, Gemol. pengen ngobrol banyak. Kalau kita ngobrol banyak kadang nggak sampai ini ya, 2 jam aja kurang kayaknya. Ini 1 jam dipotong-potong. karena ternyata omsetnya itu mungkin nanti bisa diceritakan di kesimpulannya Mas Ari, Mas Aji, omsetnya seperti apa, dan ini kayaknya sangat menggiurkan. Monggo diringkas dalam satu kesimpulan terkait dengan Magot, pengolahan limbah dan Omsetnya nah, juga seperti apa? omsetnya seperti apa? Monggo. Silakan. Mas Mas Ari Ari dulu. dulu. Nah.
Baik ya. Kalau kita bicara dari segi nilai bisnisnya ya di sini, bisa kita lihat dari maggot ini sendiri ya. 1 gram dari telur maggot itu bisa menghasilkan 3 kilo fresh maggot ya. Yang mana 1 gram telur maggot itu di harga 5.000 di sana, 5.000. Sedangkan untuk fresh maggotnya setelah umur 15 hari kita panen itu 3 kilo 1 gramnya. Itu per kilonya 7.000. Lebih mahal ya. Iya. 7.000 kalau kita kalikan 3 kilo itu 21.000. Oke. Nah, kita kurangi dengan biaya telur tadi yang 5.000 ya. Iya. Berarti 16.000. 16.000 ya. Itu per gramnya. Kalau kita satu siklus minimal kita mungkin 10 gram gitu aja ya. 10 gram berarti 30 kilo. 30 kilo berarti kita kalikan 7.000 per kilonya 210 di sana. Nah berarti omsetnya, kalau omsetnya Mas Ari sendiri, dari Mas Ari sendiri? Satu kali panen lah. Nah ya. Kalau saya di rumah itu kan banyak ya Mbak ya, di sana itu saya 1 hari kurang lebihnya kurang lebih 2,5 kintal ya di sana. Kalau berupakan uang? 2,5 kintal berarti kalikan 7.000. Oke. Banyak ya. Tinggal dihitung. Iya. Tinggal kalikan aja. Mau Gitu. kalkulator di sini susah banget. Iya. Nah kalau Mas Aji gimana omsetnya Mas Aji? Kalau omset ya sekitar Mbak, dalam 1 kilo kira-kira dapat 10.000 Mbak. Jadi misalnya kita panen 60 kilo dapat 600.000. Tapi iki makannya itu kan gratis. Iya, ulat kandang ya. Ini dia. Oke, maggot juga sama gratis juga semuanya. Sama kita memanfaatkan limbah ya di sana. Jadi terkait pakan itu kita mungkin sama dengan Mas Haji ya. Kita memanfaatkan limbah jadi kita sama-sama gratis di sana. Gratis di sana. Itu. Nah itu Cak Gemol, manfaat sampah yang selama ini banyak yang belum tahu. Bahkan sampai ada yang ini ya melototin maggot ini kayaknya tertarik banget untuk mengkonsumsi nampaknya. Bisa karena ini kan mengandung protein tinggi tadi Mas Ari juga bilang. Pengen protein juga nampaknya yang melototin tadi. Duh, Mas bisa Ari. kok Mbak. Bisa buat camilan juga bisa. Nah ya nanti dicoba ya. Ada yang tarik? Oke, nampaknya Yuretno kita pengen ngobrol banyak ya. Iya. Tapi aduh nampaknya waktu jualah memisahkan kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Mas Ari Janudin, Mas Aji. Mas Aji Wijaya, terima kasih sudah hadir. Namanya sama lagi ya. Jangan-jangan saudara kita. Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang yang selama ini mungkin memandang sampah itu nggak ada nilainya. Akhirnya kalau kita memang benar-benar bisa memanfaatkan limbah yang ada, cuan atau fulus pun pasti akan menghampiri kita. Nah pasti kita mungkin ternyata sampah. Saya punya moto Mas. Apa itu? Mungkin motonya ya, kalau pribadi saya. Di sana gunung, di sini kok bukan ya? Bukan, mengolah sampah menjadi berkah. Wah, kalau Mas Haji apa motonya? Mas Haji. Di sana gunung, di sini gunung. Bukan. Ada moto? Gak ada Mas. Mengolah sampah menjadi berkah. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi untuk kita semuanya. Cak Gemol terima kasih loh aku wis dijak. Oh iyalah ya apa maneh gilirane gitu ya. Akhirnya saya Cak Gemol harus pamit. Saya Yuretno juga harus pamit. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi di obrolan budaya selanjutnya dengan topik dan juga tema yang tentunya dengan kearifan lokal yang luar biasa dari Jember pastinya. Iya. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku, namun begitu banyak pelajaran
ajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir sebagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kebahitan. Ku lapangkan rasa jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Harmoni, harmoni, kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.